Renungan kita Amsal pasal 2. Saya baca ayat 1, 5, dan 9. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, maka engkau memperoleh pengertian tentang takut pada Tuhan dan dapat mengenalnya. Maka engkau mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, serta jalan yang baik. Saudara-saudara, dalam kemanusiaan, apa yang kita baca menarik. Dan ini juga merupakan bentuk atau narasi serta orasi edukasi dari orang tua, ayah dan ibu atau orang dewasa kepada anak-anak atau generasi berikut. Bisa juga dari seorang pemimpin kepada rakyat atau orang-orang yang dipimpin. Dan sifat dari Amsal seperti itu. Seperti kesimpulan-kesimpulan dari narasi yang panjang, dan itu harus diingat atau dihafal, dipahami oleh siapapun yang mendengarnya. Nah, dalam pasal 2 ini terlihat jika maka. Nah, ini ada dua hal, maka engkau memperoleh, dan ayat yang kelima, dan juga ayat yang ke-9. Nah, inti awalnya adalah menerima perkataan, nasihat, perintah yang datang dari pemimpin atau orang tua atau orang dewasa atau penasehat atau guru, atau yang memberi nasihat. Ada perkataan, ada perintah, ada didikan, ada ajaran, dan itu harus diperhatikan oleh siapapun atau generasi yang mendengar, orang yang mendengar, sehingga mereka dapat melaksanakan dalam hidup dan kehidupan keseharian. Nah, dalam bagian pasal 2 ini terlihat bahwa merupakan nasihat agar seseorang mampu berinteraksi dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, dalam masyarakat, dalam komunitas, atau dengan siapapun dia melakukan hal tersebut dengan benar, dengan hal-hal yang baik, ya. Dan itu terjadi jika mereka mempunyai hubungan baik dengan Tuhan, mengenal Tuhan. Maka lihat ayat yang ke-9, yang tercipta adalah kebenaran, keadilan, kejujuran, atau hal-hal yang baik dan benar. Itu ciri khas yang diajarkan dalam Amsal. Orang yang mendengarkan nasihat, apa maunya Tuhan dalam hidup dan kehidupan, maka mereka beriman sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan itu dibuktikan dengan hal-hal yang terlihat dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, dalam perbuatan, dalam kata-kata, dan juga dalam dampak dari perbuatan yang dilakukan, ya, termasuk hal-hal yang baik, kejujuran, keadilan, penuh hikmat, penuh dengan hal-hal yang baik dan benar. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, dan jalan yang baik. Saudaraku yang kekasih, saudara dalam kemanusiaan, hal seperti itu tentu saja juga kita harapkan terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Apa yang kita berikan kepada generasi berikut, kita harapkan pada masa yang akan datang
mereka juga melakukan hal yang sama. Atau sekarang ini, saudara dan saya adalah hasil produk masa lalu yang bisa atau selalu menunjukkan keadilan, kebenaran, kejujuran, atau hal-hal yang baik. Mungkin juga saudara dan saya dalam interaksi hidup dan kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa saudara dan saya punya kecerdasan spiritual, penuh hikmat, dan bahkan menjadi teladan untuk orang lain. Itu juga bermakna bahwa apa yang kita dapatkan, saudara dan saya dapatkan dari orang tua, entah itu kakek, nenek, atau ayah dan ibu, terus kita terus menerus ingat dalam hidup dan kehidupan, dan kita lakukan itu. Kita menyembah Tuhan dengan baik dan benar, kita melaksanakan apa maunya Dia, dan kita buktikan semuanya itu dengan hal-hal yang terlihat ketika berinteraksi dalam komunitas bersama orang lain. Kita menunjukkan hal penuh dengan kejujuran, kita menunjukkan hal-hal yang baik, kita berlaku adil, bahkan kita bisa menuntun orang ke dalam hal-hal yang benar. Itulah yang harus terjadi. So, mari saudara dan saya lanjutkanlah karya kita dalam dunia milik Tuhan ini, dan tunjukkanlah bahwa kita mengenal Tuhan sungguh-sungguh, dan sekaligus kita perlihatkan semuanya itu ketika kita berinteraksi dengan sesama. Amin. Tuhan jadikan kami sebagai orang-orang yang menyampaikan narasi dan narasi edukasi kepada generasi penerus, sehingga mereka bisa bertindak adil, benar, jujur pada masa sekarang, masa mendatang, dan seterusnya. Amin.